Saudara, penerapan KUHP baru menimbulkan polemik karena ada sejumlah pasal yang dinilai dapat membungkam kritik terutama di media sosial. Bahkan sebelumnya ada aksi teror yang menimpa influencer dan aktivis setelah vokal menyuarakan kritik. Bagaimana sebenarnya bijak bersuara dan menyampaikan pendapat tanpa takut dipidana dan masuk penjara? Kita akan bahas dengan influencer Ramon Doni Adam atau DJ Doni dan juga pakar komunikasi politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Iksan. Mas Doni. Kang Ujang, saya ke Mas Doni dulu ya. Mas Doni, sebagai konten kreator dan juga influencer yang rutin mengkritik dan berpendapat di media sosial, ini kita berbicara maju ke depan. Dengan disahkannya KUHP ini, kritik dan komentar berpotensi masuk ranah pidana. Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini Mas Iksan, kalau saya lihat tadi apa yang sudah disampaikan tadi, ada pasal 218, pasal 219, dan pasal 433. Ini sebagai konten kreator yang rutin, yang hampir sering ya menyampaikan kritik terkait kebijakan pemerintah. Saya melihat KUHP ini justru rentan ya, rentan, dan kritik atau komentar itu saya melihatnya bisa berpotensi dipidana, ya kan? Bukan karena salah kalau saya lihatnya, tapi karena ditafsirkannya salah oleh yang berkuasa. Itu yang kami takutkan. Masalahnya kan sekarang bukan di kritiknya, tapi siapa yang tersinggung dan siapa yang punya kewenangan, gitu loh. Kalau kritik dianggap ancaman, berarti kan ada yang bermasalah itu bukan rakyatnya, tapi yang berkuasa. Itu kalau saya lihat, Mas. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang tadi DJ Doni bilang ini masalah tafsirnya sebenarnya. Anda melihatnya bagaimana? KUHP baru ini akan mengekang kebebasan kritik dan juga ekspresi publik nggak sih? Kalau saya begini ya, harus objektif dalam menilai RUU KUHP tersebut. Kenapa? Karena bagaimanapun tadi banyak kritik yang masuk. Saya melihatnya begini, kalau harus bedakan antara kritik dengan fitnah, ya, dengan penghinaan. Ini kan ada batas-batasan yang clear, yang jelas terkait dengan itu. Dan kita tidak mentolerir terkait dengan fitnah atau kebencian, lalu juga penghinaan. Itu kan yang dipersoalkan penghinaan. Tetapi pemerintah juga tidak alergi dengan kritik. Jadi kritik dengan tadi kebencian, fitnah, termasuk penghinaan itu ya sangat berbeda. Ada batasan-batasan yang harus kita lihat secara objektif. Tetapi memang ya penegak hukum harus adil, harus objektif dalam konteks melihat pasal-pasal itu. Saya melihatnya bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman influencer, teman-teman akademisi yang lain begitu ya, mengkritisi kebijakan tersebut harus dinilai sebagai kerangka tadi ya, masukan kritik. Tetapi kita juga harus objektif bahwa negara juga harus jelas dalam konteks penegakan hukum. Artinya yang menghina ya harus dihukum, tetapi yang mengkritik ya tentu tadi bagian negara demokrasi, kita negara yang bebas berekspresi ya, freedom of speech itu harus dijaga dan dilindungi oleh konstitusi, dan itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa juga dinegosiasikan dalam konteks kritik itu. Dan saya juga mengalami 8 tahun kan di masa yang lalu gitu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi alhamdulillah saya tidak nyinyir gitu ya. Tidak menghina, tidak memfitnah gitu. Nah, itu yang menurut saya harus kita batasi bersama bahwa Kang Ujang singkat saja soal tadi Mas Doni bilang ini masalah tafsir juga. Kadang ada kritik yang dianggap penghinaan oleh pemerintah dan juga aparat hukum. Itu bagaimana? Ya tentu harus diperjelas juga mungkin nanti dengan aturan-aturan di bawahnya ya, kalau dikhawatirkan seperti itu. Tapi undang-undang itu kan tadi jangan dimaknai dengan pasal-pasal yang karet. Tapi saya percaya ya terkait dengan persoalan ini, kalau pemerintah punya niat baik untuk menegakkan hukum, maka penegakan hukumnya itu tadi tidak bisa ditafsirkan dengan seenaknya. Penegakan hukum itu ditafsirkan dengan makna yang ada begitu, tidak berdasarkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Oke, Kang Ujang. Mas Doni, kan ini KUHP baru sudah berlaku sejak 2 Januari kemarin. Setelah itu ada muncul kerisauan dan keresahan nggak untuk menyampaikan kritik terkait kinerja pemerintah?
Kalau dibilang keresahan pasti ada ya, jujur aja ya. Sebenarnya kan ini kan bukan karena saya takut salah saat ini, tapi karena standar salah nih jadi kabur, Mas. Ya kan? Hari ini kita kritis, besok bisa dituduh menghina gitu. Misalnya kita ambil contoh begini. Ada satu kebijakan kemarin dilakukan gitulah. Kita yang gak usah jauh-jauh lah, baru-baru ini MBG. MBG ini tiba-tiba ada murid memposting ada belatungnya dalam makanannya. Lalu salah satu pejabat mengatakan ini adalah perilaku tidak bersyukur. Kalau sampai netizen atau banyak publik menyuarakan hal ini di media sosial, ini kan yang kita takutkan nanti kan, loh, ini kan bisa menimbulkan kalimat-kalimat yang agak sedikit kasar ya. Kok ada ya sekelas pejabat ngomongnya maaf sebodoh ini gitu. Nah, kalimat atau kata seperti ini nanti jadi standar salahnya nih jadi kabur nih. Ini standar menghina atau mengkritisi. Itu yang kita takutkan loh, Mas. Jadi kerisauannya atau keresahannya berada di situ, Mas. Oke, Kang Ujang, kita ke Kang Ujang. Ini artinya dari pemerintahnya juga harus memperbaiki cara komunikasi politiknya ke halayak dong, Kang Ujang. Ya, semua harus terbuka ya. Pemerintah, penegak hukum, kami-kami yang tadi dari kalangan luar gitu ya, kalangan akademisi, untuk memastikan mengawal bersama dalam konteks pelaksanaan undang-undang tersebut. Ya, tentu kita ingin lebih baik lagi dalam konteks penegakan hukum itu. Rakyat harus dilindungi, masyarakat yang kritis juga harus dijaga, tetapi di saat yang sama juga tadi hukum tidak boleh juga tadi mengenai mereka-mereka yang kritis. Saya masih percaya tetap kepada bangsa ini, kepada negara ini gitu ya, bahwa ke depan mudah-mudahan kita dorong ya dengan RUU KHP itu penegakan hukumnya semakin baik ya. Jangan sampai ditafsirkan yang aneh-aneh aja, jangan sampai menafsirkan yang tidak enak saja. Tadi ketika pasalnya sudah clear, sudah jelas, maka tadi harus dibatasi juga pembatasan antara penghinaan dengan kritik. Dan pernah kan di masa lalu Pak SBY gitu ya melaporkan gitu penghinaan, pencemaran nama baik gitu. Dan memang kan waktu itu Pak SBY tidak terbukti, memang dihina, memang dicemarkan. Kan itu memang presiden juga harus dilindungi. Presiden juga harus dijaga, tidak boleh kita siapapun di antara kita anak bangsa, termasuk pada presiden untuk bicara seenaknya. Tadi pasti presiden itu menerima kritik, tapi kalau untuk penghinaan kan tidak boleh, tidak bisa ditolerir. Nah itu yang di situ yang harus kita batasi bersama gitu. Baik, Kang Ujang. Terakhir, ini sebagai closing, Mas Doni. Setelah ada pasal ini kedepannya akan membatasi diri dalam berkomentar atau justru lebih mempertimbangkan hati-hati konsekuensi hukum sebelum mengkritik. Bagaimana? Saya sih untuk saat ini tetap akan bersuara ya, tetap akan mengkritisi tentu dengan apa yang disampaikan Pak Ujang tadi dengan bijak, bukan hoax, bukan fitnah, dan sampai yang teman-teman sampaikan saat ini selama ini menurut saya itu 3 unsur tersebut tidak ada. Jadi kan sekarang jadi masalah sekarang adalah ketika kita mau berbicara, ini bukan bicara benar atau tidak. Ini aman atau tidak sekarang jadi masalah. Jadi saya teman-teman akan berpikir seperti itu. Tapi kalau ditanya akan tetap bersuara, tetap akan menyuarakan kritikan terhadap kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Itu dari saya, Mas. Baik, terakhir Kang Ujang, harusnya pemerintah bagaimana ya untuk meyakinkan masyarakat kritik masih boleh, tapi juga mereka tetap aman tanpa menyebarkan hoax. Bagaimana Kang Ujang? Ya ini kan belum ada case-nya ya, belum ada laporannya, belum ada kejadiannya. Oleh karena itu kita kawal bersama ke depan agar memastikan kitab undang-undang hukum acara pidana tersebut ya berjalan sebagai mestinya gitu. Artinya rakyat tetap dijaga, dilindungi dengan kritiknya, tapi bukan penghinaan tadi. Dan tadi kalau bicara pemerintah tentu harus arif bijaksana bahwa yang mengkritik adalah anak bangsa. Tetapi pengecualian ya tadi kalau penghinaan ya tentu harus dipidana. Ini yang adil gitu loh. Oleh karena itu saya melihat bahwa ke depan tadi case-nya belum ada. Mari kita kawal bersama-sama bagaimana jalannya penegakan hukum ke depan agar betul-betul berkeadilan. Ya kalau kita sudah sepakat dengan negara demokrasi, maka sepakat juga untuk bisa menerima kritik siapapun yang ada di kekuasaan. Tetapi di saat yang sama juga kita semua anak bangsa juga harus mengkritik dengan cara arif, bijaksana, objektif, konstruktif,
berbasiskan dengan Oke. data kan itu yang penting. Baik, terima kasih pakar komunikasi politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin, dan juga DJ Doni atau Mas Ramon Terima Beni kasih, Adam. Pak Terima Kisan. kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Sama-sama, Sapa Bang Indonesia. Pak Ujang, terima kasih.